Era pandemi COVID-19 memang berdampak luas dan ada masalah sosial juga masalah-masalah lainnya yang menyangkut kehidupan manusia. Di sini saya coba mencatat dalam garis dan warna. Saya coba menyampaikan atau menorehkan di dalam bentuk ada gambar malaikat, ada binatang, ada perempuan, ada sesuatu rasa ketakutan atau rasa kesedihan, rasa kekhawatiran, juga rasa pasrah, seolah-olah sudah tidak ada harapan. Yang ingin saya ungkap di sini semua adalah walaupun dalam kesusahan, dalam hal yang menyedihkan atau yang mengkhawatirkan, masih ada harapan. Seperti kita membuka kotak Pandora, walaupun itu ada musibah, ada wabah, ada masalah macam-macam, tapi setelah ditutup terakhir ada yang gedor-gedor di dalam kotak ini dan mengatakan kepada Pandora, buka sekali lagi. Saya membuat tema COVID-19 ini sebenarnya untuk menunjukkan adanya harapan, bahwa di dalam kesusahan, di dalam kesedihan, di dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, ada suatu harapan. Harapan untuk adanya tata hidup yang baru. Ada sesuatu yang baru. Dan kita mengalahkan COVID-19 bukan dengan kepasrahan, tetapi dengan kreativitas, dengan inovasi, terus berkarya untuk menunjukkan bahwa manusia tetap ada, hidup, tumbuh dan berkembang. Menarik apa yang barusan disampaikan oleh Pak Kris sebagai kreator melahirkan beberapa lukisan tema COVID ini. Yang menjadi menarik adalah bahwa tema COVID-19 ini memang merupakan suatu keprihatinan bersama di negeri kita maupun di dunia. Di situ ada keprihatinan bersama, tapi tidak berarti sebuah kekalahan. Pak Kris menyampaikan bahwa di dalam lukisan-lukisan ini ada harapan, ada ketegaran, meskipun kasus COVID ini sebetulnya merupakan suatu predator. Nilai plusnya saya melihat bahwa COVID-19 ini sebetulnya merupakan ada hal yang positif terhadap perubahan peradaban manusia. Memang fenomena atau kejadian di dalam masyarakat salah satu impuls atau masukan oleh seorang pelukis atau seniman untuk menuangkan gagasan-gagasan karyanya. Di saat tema kejadian COVID-19 ini, Pak Kris mencatat sejarah untuk karyanya. Pak Kris ini melahirkan unek-unek dalam gagasan ini agar supaya dia tidak dinikmati sendiri, tetapi bisa dinikmati juga oleh orang lain. Kalau tadi kita mendengar tanggapan Pak Gatot, saya berkesimpulan ini suatu Pandora COVID. Pandora COVID ini ada harapan. Jadi ini kalau saya ibaratkan sebagai malaikat, simbol malaikat ini keabadian. Ya, ini utusan Tuhan untuk entah memberi perlindungan, entah mencabut. Ini warna orang marin, saya ibaratkan COVID itu ada di mana-mana. Bahkan mungkin ini malaikatnya itu ketika akan mencabut bisa ketularan juga. Ini suatu ya mungkin parodi ya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa spirit kemanusiaan, spirit kehidupan inilah yang tetap menjadi harapan. Jadi malaikat ini bukan simbol kematian di sini, tapi ini harapan. Walaupun kondisinya gelap, sakit, tapi ini ada harapan. Nah, yang kedua, ini saya coba menunjukkan bahwa COVID ini sudah ada di mana-mana. Walaupun kondisi berat, kondisi yang sudah mewabah di mana-mana.
tetapi tetap masih ada suatu semangat, ada yang hidup karena ada yang sembuh, tidak semua mati, bahkan lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Dan di sini saya menggambarkan bahwa kita yang mencekik atau kita yang tercekik. Kalau dikatakan kita bisa bertahan sehat, menjaga kehidupan waspada dan macam-macam, kita mencekik COVID-nya kita cekik, kita buang gitu. Tapi kalau kita lemah, nah malah kita yang dicekik sama COVID saya. Saya juga ikut nambahin mengulas nih karya salah satu tema COVID, bahwa COVID ini menjadi sesuatu predator yang sangat menakutkan oleh setiap manusia ya. Tetapi manusia ini kan makhluk Tuhan yang sangat sempurna, ya kan? Apapun namanya penyakit itu, manusia harus tetap spirit, ya kan? Spirit cerdas agar supaya bisa mengatasi penyakit itu. Jadi Pak tadi bilang ada spirit, ada harapan. Saya pikir itu membuat kita menjadi semangat hidup. Semangat hidup itu salah satu senjata untuk ikut memerangi COVID, saya pikir. Jadi spirit hidup itu penting. Ya, ini saya menggambarkan Anoman dan Dewi Sinta. Anoman ini pejuang, dia patriot, dia tidak takut menghadapi tantangan, tidak takut menghadapi ancaman. Dia dikeroyok, dia sendirian. Mungkin kalau dalam kisah Anoman Obong, Anoman itu di dalam menyelamatkan Dewi Sinta ini buakarlah alengka itu, gitu ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan adalah spirit Anoman sebagai patriot di dalam memerangi pandemi COVID, karena saya ibaratkan inilah kemanusiaan. Jadi perlu kita mikir bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi orang lain. Ketika kita patuh, bukan kamu kok patuh, wah penakut kamu gitu ya. Tapi saya patuh anjuran pemerintah, saya menjaga kesehatan karena saya sayang kepada orang lain dan juga diri saya sendiri. Nah ini saya gambarkan hijau dalam larut, ini bisa kesembuhan, bisa juga semakin parah. Saya menggambarkan orang-orang yang mengalami masalah musibah menjadi korban COVID. Ini seolah-olah dihakimi. Menurut saya tidak. Tuhan punya cara yang luar biasa di dalam menyayangi, mengasihi umatnya yang berbeda dengan ukuran dunia. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa janganlah mengikuti ukuran dunia. Biarlah Tuhan yang bicara dengan cara. Memang yang satu karya ini saya melihat Pak Kris tidak terlalu banyak menggunakan warna, tetapi ada meninggalkan background kanvas putih. Tetapi yang lebih penting bahwa makna dari lukisan ini adalah memang lebih kepada hal-hal yang tersirat daripada yang tersurat. Jadi Pak Kris lebih kepada nilai filosofinya, ya. Jadi bahasa Tuhan dengan bahasa manusia memang lain. Nah, Tuhan tetap akan menyayangi umatnya. Ini sebenarnya ya sesuatu yang carut marut. Ini suasana hati. Ketika di lingkungan kita ada yang tertular, wah semua seolah-olah sudah diyakini menjadi orang-orang yang tertular semua. Tidak ada yang seolah-olah semua dihakimi, semua dianggap salah, semua dianggap bermasalah, semua harus diasingkan, semua harus ikut di karantina dan seterusnya. Ini sebetulnya bukan karena kita benci atau apa, tapi ini suasana hati yang campur aduk dan karu-karuan. Pada kondisi seperti ini mau ngapain?
hidup dan mati itu nggak jelas. Saya melukis ini sebenarnya tadi dikatakan ketika COVID muncul, ini semua orang alah biasa aja, gitu-gitu aja. Ada yang care, ada yang menganggap ini hanya biasa, ada yang biasa flu. Tapi lama-kelamaan ternyata orang karena media menjelaskan sana, ada juga ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi ada yang mulai juga mencari solusi ke sana ke sini, apalah tadi ya, macam-macam. Tetapi ketika social distancing, menjaga jarak sosial atau menjaga jarak fisik, wah ini terjadi suatu konflik internal dalam batin maupun dalam sosial karena ada kebutuhan. Ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika ada korban dari COVID, terutama rekan-rekan sebagai petugas medis, petugas kesehatan, kira-kira rasanya seperti apa? Dia harus merawat, dia harus menjaga, dia harus melindungi, harus menyembuhkan. Ternyata dia jadi korban sendiri. Dan ketika dia meninggal, harus dimakamkan dengan standar pandemi COVID, itu seolah-olah memutus kemanusiaan, seolah-olah jasanya tidak ada. Ini suatu kengerian. Penghormatan terakhir kepada mereka-mereka yang menjadi korban, khususnya para pejuang-pejuang kesehatan, pejuang kemanusiaan ini harus kita berikan. Kalau kita melihat sebetulnya ada COVID-nya, ini ada orang, ini arwahnya keluar begitu. Ini sebetulnya ya antara hidup dan mati. Terkena COVID, ini teman-teman saya yang kena dan menceritakan, dan setelah sembuh dia mengatakan seolah-olah antre mati. Temennya yang di depan, di samping, di belakang itu bergiliran tanpa dia harus tahu. Tapi yang ingin juga saya sampaikan, kembali lagi kalau ini tema mau bicara Pandora COVID, ini ada harapan. Jadi harapan tetap ada, walaupun ini saya menggambarkan bagaimana suatu rasa yang saya lukiskan. Saya coba menyampaikan atau mewujudkan suatu perasaan, suatu rasa dalam bentuk garis dan warna. Ini saya ingin coba aduk-aduk dengan gaya saya untuk menunjukkan ya kira-kira orang-orang yang terkena COVID dan melihat kanan kirinya meninggal, rasanya kira-kira seperti inilah kalau digambarkan. Menarik ini salah satu karya Pak Kris yang ini saya sedikit urun komentar bahwa COVID-19 ini selain menakutkan juga memakan korban banyak. Tetapi sisi positifnya adalah bahwa masyarakat kita dalam situasi seperti itu, kita menjadi mendidik diri menjadi lebih pintar untuk mengatasi COVID-19. Banyak informasi-informasi atau mengenai penanggulangan COVID yang tidak sampai pada masyarakat. Kemampuan berpikir masyarakat kita ini kan tidak sama. Misalnya begini, ada korban COVID-19 mau dimakamkan dengan standar rumah sakit pun ditolak di mana-mana. Artinya ini ada komunikasi informasi yang buntu, sehingga masyarakat yang menolak itu tidak menerimanya. Sehingga kalau misalnya awalnya itu ada sosialisasi yang positif, yang masuk akal, disampaikan dengan familiar, saya pikir masyarakat setempat akan ngerti bahwa jenazah yang akan dimakamkan itu sudah standar rumah sakit, standar WHO, dan virusnya tidak akan menular ke
masyarakat gitu. Sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pemakaman aman itu memang harus tetap jalan supaya tidak ada penolakan jenazah. Kasihan itu. Bagaimana kalau saudara kita yang meninggal? Saya menggambarkan ini manusia, ini malaikat. Ini bisa saja menggambarkan rohnya itu keluar ke sini, atau menggambarkan ini dicabut dalam kondisi yang carut marut, kondisi pandemi COVID. Tapi permasalahannya bukan masalah cabut mencabutnya. Permasalahannya ini adalah pada kemanusiaannya. Manusia ketika tiba pada waktunya adalah pasrah, tidak bisa melawan. Van Gogh mengatakan yang menjadi masalah itu bukan pada kematiannya atau bukan bagaimana cara mati. Bisu sama sekarang sama saja. Tetapi yang Van Gogh tekankan bagaimana pasca kematian itu. Nah, sebagai manusia tentu kita boleh dikatakan apa yang kita tinggalkan, apa yang kita bisa berikan kepada generasi mendatang, sehingga hidup dan kehidupan ini tidak berhenti, tapi terus ada suatu kebersinambungan. Melukis ini agak berat. Ini saya kira beratnya begini. Ada sesuatu yang menurut saya tidak pas, mau saya paskan nggak pas, karena saya melukis ekspresi spontan, berat gitu aja. Ibaratnya nyiram air ya mak, yuk saya. Tapi di sini saya mengalami suatu konflik batin saya sendiri dengan apa yang saya torehkan, antara cocok sama nggak cocok, karena ini menggambarkan putaran-putaran arus yang berputar keras. Ini seolah-olah jiwa orang yang hidup ini mau kabur, tapi dia tidak mau, dia mempertahankan. Inilah sebetulnya saya ingin mengatakan, hidup itu perjuangan. Hidup itu suatu anugerah yang harus juga diperjuangkan dan harus juga dibangun. Sehingga ini ya boleh dikatakan, inilah sebetulnya saya menggambarkan Pandora dalam ketakutannya, dalam keresahannya, tetap berani kembali membuka kotaknya supaya muncullah harapan. Setelah mendengar ungkapan dari Pak Kris sebagai kreatornya, saya jadi ingat pernyataan pelukis dunia Salvador Dali bahwa seorang seniman atau kreator itu bukan orang yang diilhami, tetapi lebih kepada karya-karya seniman itu sejauh mana bisa menjadi ilham dan inspirasi kepada orang banyak. Nah, Pak Kris kecenderungan begitu. Jadi, artinya bahwa dengan karya Pak Kris apapun hasilnya ini, saya melihat karya ini bisa menginspirasi dan mengilhami banyak orang.